Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Hari ini tanggal 1 Maret 2025 ya, jam 2.37 siang. Kembali kita bersama-sama membuat semua fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 4 atau laporan tahunan ya. Kita akan membahas ESA ya, dari segi value, dari segi fundamentalnya. 5 hal yang kita lihat: value, dividen, free cash flow, ketahanan dengan pengendalian ya. Analisa ini adalah bahan pertimbangan tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, karena ini bersifat edukasi ya. Baik, saya sudah membuat playlist yang saya letakkan di deskripsi. Kalau Anda mau melihat ataupun mendapatkan lagi video-video pembahasan triwulan ini, silahkan diklik di link tersebut di deskripsi ya. Kemudian juga bagi Anda yang ingin berkontribusi ya terhadap pembahasan kita, silahkan untuk mengirimkannya ke nomor rekening yang tertera di pembahasan kita ya. Baik, yang kita lihat di sini adalah ESA ya. ESA Industries Indonesia Tbk. Kita punya 4 data ya, triwulan 1 sampai 4. Namun dari semua data ini ada satu concern kita, yaitu non warkatnya ya, atau retail ya. Memang retailnya ini ada terjadi perbaikan ya, dari 55% di triwulan 1 sekarang hanya 48%. Itu berarti ada perbaikan. Kita anggap saja itu perbaikan. Yang kenapa? Karena jumlah retailnya sudah berkurang ya. Semula retailnya ini melebihi dari pengendali ya, melebihi dari jumlah pengendali. Sekarang pengendalinya ya, anggap saja kumpulan ya, persesnya bahwa sekarang retail hanya 48%. Mereka yang institusi ini 51%-an ya. Kemudian kalau menurut kriteria kita bahwa jumlah non warkat yang di atas 40% ini tentu saja menurut kita ya ini sangat sudah termasuk jumlah yang sangat banyak ya. Baik, kita akan bahas selanjutnya dari segi per bidang. Dari segi modal ada peningkatan dari triwulan 1 ke triwulan 4 ya. Dari segi keuntungan juga meningkat, jadi valuasinya membaik ya. Untuk harga ini juga meningkat, aset lancar, untuk ketahanan aset lancar, hutang kepada vendor juga ini meningkat semua, membaik ya. Menurun maksudnya, jadi jadinya membaik ya. Kemudian free cash flow ini ya standar ya, stagnan ya. Baik, dari segi ketahanan perusahaan berarti ini juga bagus ya. Jadi tinggal kita akan cek lagi lebih jauh ya. Sekarang kita cek dari segi keuntungan dulu ya. Triwulan 1 10%, triwulan 2 12%, triwulan 3 14 ini meningkat ya. Tapi di triwulan 4 drop lagi ke 10% ya. Sehingga kategori kita untuk perusahaan ini dia stalwart karena keuntungannya di 10% ya. 10,85 dia termasuk stalwart. Dia bertumbuh, tapi tumbuhnya wajar. Memang tumbuh seperti itu ya. Baik, selanjutnya kalau memang stalwart berarti kita bisa menggunakan PBP 2,5 sebagai proyeksi kita ya. PBP 2,5 berarti 977 ya. Anggap saja itu target kita 977 ya. Berarti ada 25% ya, 25%. Berarti di sini dia sudah termasuk ya, termasuk bertumbuh wajar, tapi tumbuh wajarnya dalam artian PBP-nya sudah 2 ya. PBP 2 itu sudah termasuk besar ya, karena dia sudah ya 1 kali lebih tinggi daripada nilai book value-nya ya. Jadi di sini bahwa harganya ini ya, harganya 780 dibandingkan dengan book value-nya dia sudah 2 kali ya. Jadi PBP-nya 2,
sehingga target kita di 977 itu hanya sekitar 25%. Jadi proyeksi kita mungkin tidak bisa untuk beggar ya. Kemudian juga untuk valuasi ya, untuk valuasi maksimal beli di 424, sekarang sudah di 780 ya, berarti kita juga kalau misalnya mau membeli berarti ini kita harus nambah, malah ya, nambah modal ya 84%. Jadi simpulannya, kalau mau membeli saham ini di saat sekarang, maka kita ya, kalau modalnya mestinya belinya di 424 maka kita harus menambah 84% dan potensi beggar itu tidak ada ya. Seperti itu. Kemudian untuk dividen ya, penyokongnya juga dividennya, mereka membagikan dividen tetapi dividennya tergolong kecil, hanya 16%. Sehingga kalau kita proyeksikan ya, ini proyeksikan dari yang di PR tahun lalu kita proyeksikan sekarang, itu dividennya sekitar 0,88% ya, termasuk kategori kecil ya. Itu kalau menurut kita, ini opini ya. Sekali lagi bahwa pembahasan kita ini adalah opini ya, mendasarkan kepada data. Jadi bisakah salah? Besar sekali kemungkinannya bisa salah. Jadi silahkan lakukan analisa masing-masing lagi, mungkin Anda punya insight yang berbeda ya. Untuk free cash flow aman ya, ketahanan perusahaan aman, hutang juga aman ya. Kemudian jadi bahwa kondisi perusahaan ini baik-baik saja ya, perusahaannya baik-baik saja, hanya bahwa keuntungannya mereka pun untung ya, ini tidak ada masalah. Hanya saja tadi bahwa valuasinya yang sudah kemahalan ya. Baik, terakhir tadi bahwa retail ini banyak sekali, jumlah retail yang banyak ya. Oke, seperti ini. Kita buat, ini bukan kesimpulannya, sorry. Kemudian perusahaan tadi, kalau misalnya kita proyeksikan tadi 16%, berarti perusahaan belum bagikan dividennya. Berarti kita masih bisa punya kemungkinan mendapatkan keseluruhannya ya, keseluruhan dividen nanti sekitar 6,8 atau setara dengan 0,88%. Ini berarti ya tadi dividennya kecil ya. Dibandingkan tahun lalu ya, keuntungan tahun lalu Rp31, tahun ini Rp42, berarti ada peningkatan IPS ya, keuntungan perusahaan itu meningkat 36%. Baik, sekarang kita ambil, bukan kesimpulannya, opini akhir kita ya. Saya akan terus menunggu dulu. Kenapa? Karena untungnya tadi 10%, kita akan mencoba untuk nanti mensimulasikan dulu ya. Karena perusahaannya ini untungnya sudah lebih 10%, berarti dia sudah memenuhi kriteria. Berarti di sini mungkin kita hanya menunggu kan valuasinya ke murah ya. Star Wars berarti kita menunggu ke murah. Misal kita coba harganya ke 338 misal ya. Nah, berarti di sini ya, sekali lagi di sini kalau kita mau ke valuasi murah, berarti harganya di sini harganya turun ke sekitar di bawah 339 ya, di bawah 339. Untuk IPS kan kita tidak bisa mengubah lagi ya, menunggu di triwulan berikutnya. Tapi untuk harga kita bisa menunggu dia turun di sekitar di bawah 339. Otomatis di sini dia berubah ya. Dia dari segi PBP turun menjadi 0,87 dan pernya pun dia turun menjadi 0,8. Jadi di sini kalau mau menunggu juga tadi, berarti di sini kita ya, sekali lagi kita menunggu harganya turun sekitar kurang dari 339. Berarti di sini harga ya, kita akan menunggu harganya turun ke
berapa tadi? Sekitar 339. Kita masih simulasikannya. Nah, permasalahannya dividen masih kecil, berarti nanti ya kita menunggu berikutnya, siapa tahu perusahaan misalnya membagikan dividen lebih besar, kita anggap 30%. Dengan 30% pun dividennya masih kecil, di situ sekitar 3,7, berarti mungkin di sini ya minimal 50% ya. Ya, sekitar 50%-an ya kalau mau ya. Jadi ada dua yang concern kita ya, 45 misalnya. Ya, sekitar 45 lah. Jadi ada dua concern kita di sini kalau mau istilahnya menunggu mereka nanti menjadi lebih bagus ya, masuk kriteria ya di triwulan ini ya. Kita tidak menunggu di triwulan berikutnya, kita nunggu di triwulan ini. Kalau misalnya mau masuk, berarti harganya di bawah 339 dan dividen nanti pengumumannya di atas 45%. Itu di sini dividennya. DPR-nya membaik. Dengan tanpa memperhatikan non warkatnya tadi ya. Kalau menurut saya pribadi tentu saja warkat ini, non warkat ini penting ya menurut saya pribadi. Tapi kalau kita mengindahkan atau menghiraukan non warkatnya, maka tadi kita menunggu di bawah, harganya masih itu ya. Nah ini ya, kembali kan. Jadi di sini harga sudah ya, dividen payout ratio-nya, dan terakhir retailnya baik ya. Jadi tiga ini yang perlu kita perhatikan lagi lebih jauh nanti tadi ya. Kalau misalnya tidak memperhatikan retail tadi, maka harga turun di bawah 339 dan DPR-nya dividen payout ratio-nya di atas 45%. Tapi kalau menurut saya pribadi bahwa perusahaan ini masih kita tunggu nanti non warkatnya kurang dari 40%, seperti itu ya. Kali lagi bahwa ini adalah pembahasan kita bersifat edukasi, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual ya. Ini hanya sebuah bahan pertimbangan. Demikian pembahasan kita untuk ESA ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.